bagi kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada. Dan saat hari ini kita akan buka acara kita dengan sebuah lagu yang sangat memberkati, Sujud di Altarnya. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Haleluya. Kemenangan
akan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi bila kita datang di dalam altarnya Tuhan. Hari ini kita mau datang di altarnya Tuhan bersama dengan teman-teman yang mau bersaksi dan juga firman yang disampaikan. Biar kita semuanya sama-sama diberkati. Mari kita awali dengan doa. Bapa, hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melawat kami Tuhan. Semua para pendengar radio dimanapun mereka berada. Dan juga setiap yang mendengarkan melalui media Facebook ataupun YouTube. Tuhan akan memberkati juga. Bahwa apa yang kami kerjakan hari ini semuanya hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Sekali lagi saya sampaikan kepada para pendengar radio di Muria di mana Anda berada dan juga para pendengar ataupun yang menonton FB. Hari ini saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Pastinya kita kabarnya baik-baik saja. Amin. Nah, hari ini kita akan diberkati dengan kesaksian sepasang suami istri. Istrinya yaitu Ibu Dasrianti, saya biasanya panggil Ibu Desi, ya, akan menyaksikan bagaimana beliau disembuhkan dari Tuhan, dari sakitnya, dan pendampingan dari sang suami yang luar biasa, Bapak Epi Yulianto. Nah, hari ini saya akan sapa. Shalom Bapak Epi dan Ibu Desi. Shalom. Shalom Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Wah, luar biasa. Luar biasa. Sehat. Sukacita. Sehat sempurna. Haleluya. Saya melihat bahwa mereka sepasang suami istri yang luar biasa ya, mesra sampai hari ini. Wah, luar biasa. Ibu, ada satu kata tumor mediastinum timoma. Itu bagus banget ya namanya ya. Tumor mediastinum timoma. Apa sih Pak kalau orang Jawa ngomong? Itu makanan atau apa itu Pak? Boleh terangkan Pak? Iya, aku wakili istriku ya. Ya. Nah, timoma ini termasuk sejenis tumor. Jadi berupa organ kecil, dia berbentuk daging ya. Terletak di antara Batang. antara paru-paru dengan jantung. Jadi bentuknya itu bulat. Pada kasus istri saya itu berdiameter 9 cm kali 6 kali 5 cm. Bentuknya agak bulat. Ya, dan itu menekan paru-paru. Oke. Ini luar biasa menderita sekali. Jadi gejalanya Tapi batuk. pernah mendengar kata ini Pak, mediastinum timoma? Kenapa Bu? Sebelumnya pernah dengar istilah ini enggak? Aku nggak tahu. Aku dengar ini setelah keluar hasil biopsi. Itu pun setelah istriku dioperasi bedah toraks. Bedah toraks itu bedah dadanya dibelah lah, kira-kira seperti itu. Aku baru dengar itu. Tahun berapa dan awalnya gimana Bu Desi? Yuk gantian. Yuk, Ibu Desi awalnya ngerasanya. Ya, awalnya saya mulai taunya itu gejalanya itu batuk-batuk gitu. Saya pikir batuk biasa gitu. Terus itu tahun 2011 ya Bu, saya udah ngerasa kayak gitu. Belum ada COVID ya? Terus lama-lama kok agak-agak sesek gitu loh. Iya. Sesek gitu. Napas juga kayak pendek gitu loh Bu. Oke. Terus nyeri ya dadanya. enggak ya dada enggak nyeri sih, cuma sesek aja gitu. Dadanya sesek gitu. Terus udah gitu kayak apa ya? Jadi kekurangan darah HB gitu, HB-nya rendah jadinya. Terus udah gitu batuk terus ya. Batuk terus tahun berapa tuh? 2014. Kita itu dulu diperiksa dulu ke paru-paru. Terus saya ke dokter paru-paru. Kita periksa kata dokter paru-paru, wah ini kayaknya kalau di ronsen, udah di ronsen itu terus
nggak kelihatan ini, cuma kelihatannya ada benjolan. Coba Ibu kalau pengen jelas di CT scan kata gitu. Terus kita CT scan. Terus pas di CT scan baru kelihatan jelas bahwa di dekat paru-paru saya antara paru-paru dan jantung itu ada benjolan. Jadi kata dokter paru-paru bilang, wah ini Ibu harus dioperasi, operasi torak. Saya pikir operasi torak apaan ya Pak? Ya Dok, itu belah dada. Waduh, dari situ saya stres Bu. Saya stres dari situ, saya pikirin terus. Lama-lama kan saya mikirin terus, jadi saya drop gitu kan. Drop terus, turun terus. HB jadi turun, jadi lemah gitulah. Terus saya biasalah cari-cari supaya saya nggak mau dioperasi, kan saya takut. Namanya orang awam mendengar operasi itu takut banget. Gitu loh. Cari alternatif. Terus saya cari alternatif, saya beli obat herbal, apa aja saya beli, saya minum rebusan daun sirsak, terus ekstrak kulit manggis, ya. Pokoknya saya udah selama setahun ada kali. Udah gitu, ada nggak perubahannya nggak terlalu banyak, cuma lama-lama sesek masih. Terus saya jatuh sakit, saya dibawa ke rumah sakit, kata dokter, ini jalan satu-satunya harus dioperasi, kata dia gitu. Tahun berapa Pak? 2014. 2014 saya dioperasi, terus saya dirujuk ke rumah sakit Fatmawati. Jakarta, Fatmawati. Soalnya kalau di tempat saya tinggal di Tangerang, sini nggak ada Bu buat operasi torak itu, nggak ada alatnya. Iya. Ibu mendengarkan diagnosa dokter tadi bahwa Ibu ada tumor, sampai stres ya Bu ya? Wah, bukan stres lagi Bu. Saya udah, aduh pikiran saya udah enggak lah. Apalagi saya mikir di belah dada gitu kan. Aduh apa sih? Saya belum pernah ngedenger di belah dada gitu kan. Baru, aduh kok saya yang ngalamin kayak gini. Katanya dari makan lah, ini itu makanan. Perasaan makan orang-orang juga sama kayak saya makannya. Kok saya kena kayak gini, kata saya gitu. Sempat saya aduh frustasi lah, gimana gitu. Saya takut, itu takutnya dengar belah dada aja gitu. Apa takutnya itu? Ya takut lah Bu, Mbak. Saya takut mati juga. Saya mikirin anak masih kecil. Iya. Anak saya masih kecil, masih umur 5 tahun. Ya, takut mati karena alasannya anak-anak ya. Iya. Waktu rasa takut itu Ibu ada nggak rasa seperti marah sama Tuhan? Iya, memang seperti itu. Istri saya tidak bisa terima itu Bu. Jadi kalau saya bilang sih itu masuk dalam tahap penyangkalan. Dia nggak bisa terima. Kok sakitnya seperti ini gitu. Kok saya kena penyakit ini gitu. Sepertinya Tuhan tidak adil gitu loh kira-kira. Sudah setia melayani ya? Iya, padahal kita setia melayani. Saya melayani, istri saya melayani. Kok kita dapat seperti ini gitu. Istri saya mengeluh seperti itu. Memang masa-masa itu masa yang sulit bagi kami itu untuk menerima keadaan seperti itu. Begitu Bu. Iya. Sebagai suami Bapak apa supportnya ke istri waktu itu? Saya selain pekerja, saya juga hamba Tuhan, Bu. Saya pikir saya selalu memiliki pengharapan dalam arti saya yakin betul bahwa Tuhan pasti tolong. Tapi di saat melihat kondisi istri saya, apalagi ketika batuknya tidak pernah hilang, saya seperti orang yang kalah dalam arti
saya nggak bisa berbuat apa-apa ya ketika istri saya menderita. Juga sempat saya berpikir, kok Tuhan seperti ini gitu. Sementara saya juga pada saat itu saya harus selesaikan tesis saya. Oke. Iya, jadi memang jadi pikiran bercabang itu Bu pada saat itu. Sementara saya harus menyelesaikan tesis saya harus keluar dari pekerjaan saya karena harus mendampingi istri saya yang sakit. Sementara istri saya pun juga mengeluh. Bagi saya melihat begitu seperti kiamat kecil lah, kira-kira seperti itu. Apalagi dengan diagnosa dokter, istri saya harus dibedah torak, ya, jadi dibelah dadanya seperti itu. Ya luar biasa. Jadi saya itu ya, ada satu statement seperti kalah saat melihat keadaan. Iya. Ya. Memang padahal kita di bawah Tuhan dalam satu titik masa kekelaman yang luar biasa ya Bu. Rasanya tidak ada kekuatan, nyerah aja gitu sama Tuhan. Atau harus fight imannya. Nah di sini saya bersyukur ya, Tuhan memberi kekuatan dengan berbagai cara. Saya lihat begitu. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, justru teman-teman gembala, ibu gembala, teman-teman gereja, komunitas kami, waktu itu almarhum gembala kami masih ada ya, Pak Dongani Sitanggang. Dia rajin datang memberi kekuatan. Teman-teman komunitas kami, teman-teman di tempat pekerjaan saya, luar biasa mereka datang. Dan terakhir yang saya ingat juga ada teman-teman dari SOS datang ke tempat saya, Ibu Petrin. Nah, itu senior saya. Dia juga datang. Dia berdoa buat kami. Nah, itu kekuatan bagi saya. Saya merasa seperti itu. Jadi saya merasa bahwa wah, luar biasa ya. Saya tidak sendiri. Ada teman-teman yang datang. Wah, luar biasa. Itu memberi kekuatan luar biasa bagi kami. Jadi memang butuh topangan ya. Bukan hanya Ibu Desi, yang down, ternyata Bapak bisa lebih kalah, padahal kan Bapak laki-laki ya, tapi sudah ada ya. Tapi jadi menyebabkan ya ada di dalam posisi itu memang nggak mengenakan, tapi puji Tuhan memang butuh komunitas ya. Komunitas sangat penting ya. Betul, betul Bu. Bapak Ibu perlu komunitas. Kalau hari ini Pak Ibu mengalami, hari ini para pendengar, kalau Anda mengalami satu pergumulan dan Anda perlu untuk didukung dalam doa, Anda jangan sungkan-sungkan. Ayo nelpon ke WA, kirim WA untuk permohonan doa, kirim ke nomor 0822 4171 4004, 0822 4171 4004. Karena memang sangat penting punya komunitas yang sama-sama untuk mendoakan. Ya, karena lebih banyak berdoa, lebih banyak Tuhan dengar, gitu ya. Oke, saya silakan Pak Epi atau Ibu Desi boleh meneruskan bagaimana setelah penetapan diagnosa itu, terus untuk kelanjutannya operasi dan lain sebagainya. Ya, terus kita di Rumah Sakit Fatmawati, saya pas sampai Rumah Sakit Fatmawati, HB saya cuma berapa? 5. HB saya 5. Langsung saya dirawat, langsung ditransfusi, dan itu transfusi juga luar biasa Bu. Puji Tuhan, banyak yang donor Bu. Semua Tuhan cukupkan. Jadi dulu itu kalau ini tuh tukar gitu Bu. Kita mau butuh berapa kantong gitu, harus tukar gitu dengan kita bawa pendonor gitu. Iya, puji Tuhan itu semua Tuhan buka jalan dari teman-teman ini, dari kerjaan, dari gereja juga. Iya. Ketika kita butuh pendonor pada saat itu Tuhan sediakan juga Bu. Kami waktu itu butuh 6 kantong darah. Iya. Ya udah pada saat itu Tuhan sediakan. Itu luar biasa. Iya. Terus kami dirawat semua dokter-dokter spesialis dalam. Bersatu gitu, apa ya namanya, kolaborasi lah gitu kan, dari dokter jantung, paru-paru, dan
Iya, saraf Iya, juga dokter ada, saraf, bedah bedah torak. torak, kumpul tuh. Terus udah gitu saya dirawat, udah 2 minggu dirawat, semua saya pulih, terus observasi kan ya, observasi, terus udah kata dokter bilang begini, Ibu nanti tanggal berapa gitu saya lupa, nanti Ibu operasi ya. Ibu Tanggal 11 November tanggal 11 November Ibu operasi. 2014. Tahu sendiri Bu, di Rumah Sakit Fatmawati itu kayak apa itu pasiennya. Jadi kita itu mau operasi itu harus booking Tempat. ICU dulu. Jadi harus tepat gitu loh. Jangan sampai nanti udah booking saya ngedrop Bu. Ya, iya. Terus saya dari situ saya takut kan, takutnya saya nggak dapat lagi ICU. Jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan Tuhan, berikan saya keberanian Tuhan. Karena sebelah saya yang mau operasi amandel aja dia nggak jadi-jadi karena dia stres, jadi darahnya naik terus. Itu aja yang amandel. Kata saya yang mau bedah torak, saya minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya keberanian. Puji Tuhan, padahal itu hati saya udah hancur, udah kayak apa. Tapi saya berdoa begitu terus sama Tuhan. Terus sampai bilang begini susternya, Ibu orang Kristen ya, kata dia gitu. Oh, kenapa emang? Enggak, Ibu kuat, kata dia gitu. Ibu kuat, Ibu berani, kata dia gitu. Saya tahu orang Kristen itu doanya kuat, kata dia gitu. Iya, kata itu saya. Kan sudah tidak dengar ya. Iya, memang saya itu kalau pagi saya berdoa nih berdua. Saya kan selama di rumah sakit sebulan seminggu itu kami nggak pernah pulang. Berdua aja Bu. Saya nggak pernah pulang ke rumah. Ditinggal, saya jadi RT di Fatmawati Bu. Hampir sebulan. Nggak tahu sih, kok tahu saya bukan besuk karena dekat dari tempat saya. Iya. Terus udah gitu, saya berdoa udah. Terus saya udah hari-haknya ya, hari-hari saya harus operasi. Udah saya keluar kamar. Suami saya diusir dari kamar kan, udah nggak punya tempat lagi. Jadi saya ke ruang operasi, suami saya keluar kamar, nggak tahu dia tidur di mana, saya nggak tahu. Katanya sih di emperan tidur. Terus udah gitu, saya ruang operasi masuk jam 11 siang. Terus selesai jam 5 sore. Lama ya? Iya, karena itu di bios total Bu. Itu, ya katanya sih, saya juga nggak berasa kan. Iyalah. Tahu-tahu saya udah siuman, udah di ruang ICU. Ruang ICU, aduh udah suara mesin itu loh Bu. Dengar suara mesin. Tapi bisa kasih statement mengenai ini. Apa sih yang namanya mediastinum timowa ini loh? Supaya kita semua tahu. Itu spesialnya untuk Bu Desi ini apa ini? Kan itu sakit yang hanya ditemukan 1 di antara 1.000 orang ya? Iya. Untuk wanita itu yang dikatakan oleh dokter penyakit paru. Dia bilang kalau untuk tumor timoma ini jarang ditemukan pada penderita wanita. Dari 1.000 orang hanya 1 yang wanita yang menderita penyakit ini. Itu dokter paru yang bilang seperti itu. Itu keturunan atau apa? Saya nggak tahu. Saya pernah tanya juga ke dokter spesialis paru. Kemungkinan gen. Karena keluarga istri saya, keluarga besarnya tuh dari bapak ya. Kebanyakan mereka meninggalnya sih seperti itu gitu. Tapi karena di kampung mereka nggak paham betul kalau itu penyakit cancer. Cuma mereka di perut ya. Iya, kebanyakan di daerah di daerah dada juga. Seperti itu Bu. Oke, jadi luar biasa ya, juga yang spesial ya, tapi Tuhan bisa sembuhkan dan juga
pendampingan Pak Epi luar biasa sebagai suami sebulan. Nah Pak, tentunya dalam sebulan itu toh kan Bapak tadi ngomong pastinya bisa stop kerja ya? Iya. Nah ini kemurahan Tuhan. Eh, Lagi training. saya itu baru masuk setelah saya resign dari tempat saya yang lama. Saya pindah ke sekolah yang sekarang tempat saya bekerja. Itu baru 2 bulan, Bu. Oke. Baru 2 bulan, kemudian istri saya drop, saya harus dampingi. Nah, puji Tuhannya dalam masa training gitu. Dalam masa training ya saya cuma laporan ke pimpinan saya, ya puji Tuhan pimpinan saya mengerti bahwa istri saya karena penyakitnya sedemikian berat, jadi diizinkanlah selama itu. Ya walaupun perlu harus kasih keterangan yang memang betul-betul jelas bahwa saya tidak bisa masuk kerja karena memang sungguh-sungguh dampingi istri saya. Seperti itu. Karena kan kalau di rumah sakit itu harus ada yang jaga dan untuk setiap tindakan dibutuhkan tanda tangan dari keluarga terdekat gitu ya. Dalam hal ini ya saya harus dampingi istri saya gitu. Dan karena anak-anak masih kecil ya jadi saya yang dampingi istri saya. Iya. Seperti itu, Bu. Terus bagaimana setelah dimengerti tadi ya oleh pimpinan diberikan izin? Diberikan izin? Seperti ini. Iya, sempat juga sih dari personalia, karena menurut Undang-Undang Depnaker juga kan kalau kita sampai sebulan lebih nggak masuk kerja kan berarti mengundurkan diri secara tidak hormat juga. Tapi ya disitulah puji Tuhan setelah saya kasih tahu ke personalia bahwa owner saya itu memang mengizinkan, ya akhirnya personalia saya juga mengerti gitu dan dia support gitu loh. Puji Tuhan. Itu kemurahan Tuhan, Bu. Iya. Itu kemurahan Tuhan. Betul-betul kemurahan Tuhan. Iya, saya udah ngomong. Udah Pak, saya nggak apa-apa dipecat dari kerjaan. Memang saya yang mau kayak begini. Karena ini semua kan sudah seizin Tuhan. Kalau memang udah seizin Tuhan, nanti juga Tuhan kasih lagi pekerjaan yang bagus. Gitu. Saya udah ngomong begitu, udah pasrah gitu kan. Betul. Tapi puji Tuhan nggak dikeluarin dari kerjaan. Ya, jadi kalau secara manusia bingung ya. Ini berkesinambungan ya. Ini sakit, didampingin dan pekerjaan nggak selesai juga ada rasa nggak enak juga ya sebagai istri ya, Bu ya. Seperti itu, Bu. Tapi kalau tadi ya saya dengar kalau pimpinan saja peduli, mengerti, ternyata Tuhan lebih mengerti ya, Pak ya. Iya, amin. Amin, Bu. Amin. Sekarang Bapak tetap kerja toh? Ya, tetap masih bekerja. Masih. Udah mau 8 tahun, 7 tahun. Iya. Oke, Ibu, kembali lagi. Apa yang Ibu rasakan pada saat operasi? Pada saat operasi merasakan apa? Oh, saya nggak ngerasa apa-apa tuh. Nggak. Saya tidur, saya masuk ruang operasi, saya tidur, terus saya dikasih selang gitu, masuk sini. Udah nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa apa sih. Nggak. Saya tahu-tahu udah ada di ruang ICU. Iya. Berapa lama Pak sadar, Pak Epi? Lama ya. Sadarnya itu malam. Udah mau pagi. Hampir pagi baru sadar. Hampir pagi baru sadar. Ya. Karena saya kan bius total, Bu. Ya. Oke, berjalan dan memang setelah itu tidak diobservasi lagi tumor itu atau gimana? Oh, tetap pasca operasi itu, Bu, juga perjuangan. Kalau saya cerita di sini. Ceritanya panjang, Bu. Panjang, Bu, karena ampun deh, saya dipendekin. Tuhan, udah. Tuhan tolonglah semua. Jadi gini, setelah pasca operasi
seminggu kemudian kami diizinkan pulang. Ya. Tapi tetap harus cek ya. Nah, dalam perjalanannya itu kami dirujuk ke Darmais karena untuk kanker timoma ini harus dilakukan sinar radioterapi dan hanya ada di Darmais. Jadi kami dirujuk ke sana. Stadium berapa? Setelah hasil biopsi dinyatakan bahwa istri saya itu stadium 2. Ya, karena sel kankernya telah menyebar ke struktur sekitar kelenjar timus. Istilah kedokteran seperti itu. Sel tersebut juga sudah menyebar ke lapisan rongga dada. Itu kata dokter. Tetapi yang luar biasanya begini, Bu. Yang kami juga banggalah memiliki Tuhan Yesus Kristus yang kami layani. Setelah dicek, kami ke Darmais, kami cek semua termasuk CT scan. Apa yang diagnosa dokter itu nggak terbukti. Ternyata di hasil dari CT scan, jaringan-jaringan tumornya itu tidak nampak. Nah, ini luar biasa. Memang ada infeksi di paru, tetapi jaringan tumornya itu tidak ada. Itu yang membuat kami bersyukur. Luar biasa. Jadi kita fokusnya di infeksi pada paru, di sekitar paru itu. Luar biasa itu. Makanya dokter juga bingung juga. Ini kok bisa begini gitu. Karena biasanya sih tahapan-tahapan itu cukup panjang dan harus kita lalui, dan memang kami harus lalui. Kami ke Darmais mulai dari karena tidak ada jaringan tumornya, makanya tidak jadi disinar di radioterapi ya. Kami hanya diminta untuk cek kontrol terus per 3 bulan selama setahun. Kemudian hasilnya bagus. Terus ke tahun kedua 6 bulan sekali. Tahun kedua bagus. Terus yang ketiga tahunnya masuk ke tahun ketiga setahun sekali. Memang dalam perjalanannya karena ada luka di infeksi di paru ya, kita konsen di situ, dan itu kadang-kadang juga bisa kalau istri saya kurang tidur atau kelelahan atau salah makan ya bisa drop juga. Nah, untuk itu masa-masa sekarang ya kami lebih ke jaga pola makan. Dan puji Tuhan kita terakhir periksa Desember 2019. Di situ dinyatakan bahwa istri saya bersih dari 2019 ya. 2019 ya. Halo. Bunyi apa nih ya? Ya, Pak Epi. Pak Epi. Ya, Bu. Desember 2019 sudah dinyatakan baik ya? Ya. Oke. Tadi Pak Epi, selain teman-teman komunitas nih yang menguatkan Bapak, ada nggak pergumulan pribadi Bapak? Kalau pergumulan, ya ada Bu. Artinya gini, selama saya dampingi istri saya kan masih kuliah pada saat itu. Saya ambil pastoral counseling. Saya harus persiapkan pada saat itu, saya harus persiapkan tesis. Saya diminta mengajukan proposal tesis. Waktu itu
itu saya bingung sekali ya. Judulnya apa nih gitu loh. Akhirnya Tuhan buka jalan. Karena saya di pastoral, konseling pastoral. Akhirnya kenapa saya nggak tulis aja gitu loh. Bagaimana kehidupan orang-orang yang menderita sakit terminal, menderita penyakit terminal. Maksudnya terminal di sini adalah penyakit-penyakit yang boleh dikatakan sulit sekali pengobatannya gitu, dan dinyatakan sulit untuk sembuh, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya beranjak dari situ Tuhan buka jalan. Saya ambil judul untuk tesis saya yang mengenai orang-orang sakit. Jadi tahap psikologi penderita penyakit terminal. Yang jadi responden ya salah satunya istri saya. Jadi saya luar biasa diberkati ya. Di sisi lain saya mendapat dalam tanda kutip musibah, tapi di sisi lain selalu Tuhan tuh beri harapan baru gitu loh, Ibu. Bahwa dalam kesulitan pun juga Tuhan itu kasih saya jalan keluar. Akhirnya ini luar biasa. Sementara orang yang mengalami penderitaan mereka bisa hilang pengharapan, tetapi justru saya dikasih jalan keluar melalui sakit istri saya, malah saya menyelesaikan tesis saya. Jadi istri saya termasuk dalam beberapa bulan itu saya observasi. Saya ada 9 responden ya, mereka yang menderita penyakit terminal. Ya puji Tuhan, tesis saya selesai, saya lulus. Ya, dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa tidak ada yang sulit untuk Tuhan kerjakan ketika kita berharap kepada Dia. Selalu ada jalan. Amin. Itu yang saya alami. Jadi sebagai penulis juga bukan hanya menulis tapi juga sudah merasakan atau feel-nya dapat ya, karena ya betul hal itu betul ya, biasa. Oke Pak, ada ayat firman Tuhan yang menguatkan Bapak nggak pada saat Bapak atau Bu Desi juga ada ayat apa yang bisa menguatkan Bapak dan Ibu dulu? Dari Bu Desi dulu. Turut bekerja. Iya, istri saya senang di Roma 28 ayat 8. Allah turut bekerja segala perkara kebaikan. Amin. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Karena kita dikasih Tuhan ya, jadi Tuhan kasih kita masalah ya. Hebat nih, setiap dalam masalah Tuhan nggak pernah tinggalkan. Tuhan amin Bu. Kalau Pak Epi? Saya senang ini Bu, ayat Tuhan adalah gembalaku. Kalau saya ingat Tuhan adalah gembalaku, Dia selalu bertanggung jawab atas hidupku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Nah, itu yang luar biasa itu. Kalau saya ingat begitu, Allah luar biasa. Seperti itu, Bu. Oke, sekarang Ibu Desi sudah oke lah ya, lebih better lah ya setelah operasi, oke lah ya Bu ya. Oke. Apa dari apa yang Ibu alami, ada nggak satu janji sama Tuhan, komitmen tuh apa yang mau aku persembahkan untuk Tuhan gitu Bu Desi? Ya saya cuma bilang sama Tuhan gini, ya Tuhan, saya cuma ingin deket aja, melayani aja gitu, melayani Tuhan gitu, lebih dekat sama Tuhan gitu, lebih ke ya
setialah melayani gitu. Setia melayani Gitu. ya. Oke ya. Kalau Pak Epi juga sekarang mulai aktif juga ya di Sahabat Orang Sakit ya Pak Epi. Iya, jadi WL, Bu. Epi itu Tapi lebih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Baby Romeo, nah tuh hampir ya. Dan seorang pemuji juga. Puji Tuhan ya Bu, ternyata ikut Tuhan itu hidupnya nggak dibilang selalu enak, ya. Tapi ada lembah-lembah yang Tuhan izinkan. Tapi pengharapan kita tidak akan pernah putus di dalam Tuhan ya Bu ya. Amin Bu. Ya, Ibu akan dipakai Tuhan lebih lagi, tetap sehat, tetap kuat ya. Amin. Bukan hanya jadi pendengar tapi hari menjadi pelaku, sudah mengalami dan bisa menjadi kesaksian bagaimana sih kalau pasangan sakit itu kita harus bagaimana ya. Harus. Nah, jadi boleh dong Ibu Desi ngomong sama suami, makasih Papa gitu. Kasih Papa. Luar biasa. Iya. Tahun tadi nggak boleh ngeliat itu. Suami yang setia, Bu. Iya, luar biasa. Suka dan duka. Nah, itu yang hebat ya Pak, Ibu ya. Ada sukacita di dalamnya ya. Amin. Oke. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ada satu kesaksian sangat indah dari Pak Epi. Ya, kita akan lihat firman Tuhan hari ini, kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 23. Kolose 1 ayat 23 mengatakan demikian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, itu adalah satu hal pembuktian penyampaian dari Paulus Bapak Ibu, dan itu adalah satu pengalaman hidupnya beliau. Maka tuh dia tandaskan harus bertekun dalam iman, harus tetap teguh, tidak goncang, jangan sedikit pun mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar yang dikabarkan, ya. Dan katanya Paulus, aku ini loh pelayan Tuhan, aku tuh sudah ngalamin sama seperti Pak Epi. Beliau Bapak Ibu suami istrinya juga sudah rajin setia melayani. Jadi apa yang dialami sebagai seorang anak Tuhan bukannya dibilang selalu melulu enak ya, tapi ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen yaitu kita semua untuk apa? Terus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Artinya mengikut Tuhan itu harus disertai apa? Harus disertai ketekunan. Harus disertai dengan kesungguhan hati. Ya, jangan main-main ikut Tuhan. Jangan kalau ada rasa senang ikut Tuhan, kalau ada pergumulan kita jauh daripada Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Malah kalau saya katakan, saya selalu suka ngomong sama jemaat, malah pada saat kita punya pergumulan, punya masalah, itu sebenarnya kita harus datang lebih lagi sama Tuhan. Bukan kepada orang lain ya, bukan ke alternatif tadi ya, tapi datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati mencari Tuhan sungguh-sungguh ya. Tentunya kalau sudah dijawab juga jangan mulai kendor lagi ya kerajinannya, tapi tetap setia, kesungguhan hati. Terus yang tadi dikatakan oleh Pak Epi harus punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Pengharapan Bapak Ibu, pengharapan. Ya, pengharapan itu bahwa apa yang kita gumulkan itu di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Itu pengharapan. Ya. Nah, iman seseorang akan teguh Bapak Ibu jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan spiritual kita akan tetap kokoh. Bahkan dikatakan spiritual kita yang kokoh akan berdampak bagi orang lain. Kalau dulu saya kalah dalam pergumulan saya, Bapak Ibu, saya akan jadi wanita yang kalah. Akan menjadi mama yang kalah. Ya, demikian juga dengan Pak Epi, akan jadi suami yang kalah. Mungkin ada juga ketakutan, aduh gimana nih kalau pasangan hidup meninggal, aduh gimana nih masa depan anak-anak. Mungkin ada mungkin suami-suami yang mulai kalah ya. Aduh, sudah mulai memikirkan perempuan lain dan lain sebagainya. Nah, pada saat iman kita kuat,
Kita tahu pengharapan kita pada Tuhan, Bapak Ibu, bukan sama orang lain, bukan sama orang, karena Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, itu pengharapan kita, mengandalkan Tuhan, satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Nah, hal itu apa? Menjadikan kita kuat, spiritual kita kuat, iman kita nggak kendor. Ya, walaupun ada masalah kita tetap datang sama Tuhan. Walaupun ada masalah kita tetap setia melayani. Ya, pergumulan itu tidak menghalangi kita untuk tidak melayani. Ayo, berapa banyak Bapak Ibu yang ada masalah, jangankan melayani. Bapak Ibu ada juga yang nggak mau ke gereja. Percuma ke gereja, nggak ada kemajuan, miskin-miskin tok melarat-melarat terus ya, gak soge-soge. Ya, gak ada perubahan dan lain sebagainya. Akan membuat kita, Anda menjadi kalah. Padahal untuk menjadi orang yang menang harus punya iman. Dan harus apa? Pengharapan yang benar. Nah, pengharapan kita tuh satu-satunya cuma Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya katakan, Tuhan ini Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang peduli. Kalau tadi bosnya Pak Epi aja peduli, mengerti, apalagi Tuhan kita, Tuhan yang selalu peduli. Ya. Nah, ternyata ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan, Bapak Ibu. Yaitu apa? Ya, ajaran agama. Ya, maka itu tadi baca firman Tuhan. Ada juga psikologi, ilmu pengetahuan. Ya, lain-lain yang kelihatan menjanjikan, tapi Bapak Ibu dapat menjebak kita kepada pengharapan yang sia-sia. Tapi pengharapan kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu, itu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Sekarang ini zaman terbuka, Bapak Ibu, ya. Semua hal ditawarkan. Bapak Ibu mau kaya, silakan, ya. Beli batu ini, beli obat ini, dan lain sebagainya. Tadi saya lihat teman saya, seorang hamba Tuhan, dia dapat WA, ya, dari WA yang masuk, dia ngomong gini, wah, dalam zaman sekarang masih ada yang kayak gini ya. Anda ingin kaya, ya, Anda ingin sukses, silakan dijual ilmu pelet dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, sia-sia. Kami sudah melayani orang-orang berharap kepada sia-sia, maka saya katakan iblis itu akan menjatuhkan, bahkan membunuh, membinasakan, harta habis, keluarga rusak. Tapi kalau berharap kepada Tuhan, itu akan diberkati. Nah, saudara, dikasih Tuhan, kita punya pengharapan dengan apa? Mengandalkan Tuhan menjadi sandaran. Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti. Injil mengajarkan pengharapan yang pasti. Untuk apa? Seluruh aspek kehidupan kita. Seperti apa? Pengharapan dalam keselamatan. Saya katakan dalam dunia ini, yang menjadi satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya. Kemudian apa lagi? Pengharapan akan pemeliharaan. Saya rasakan pemeliharaan Allah, Bapak Ibu. Seminggu atau 2 minggu yang lalu saya kesaksian di radio ini. Bagaimana Allah memelihara. Dari yang tidak pernah saya pikirkan, itu Tuhan bisa kerjakan. Pemeliharaannya sempurna. Bahkan apa yang saya cuma jadi hasrat, kepengenan saja, Tuhan kasih, Tuhan adakan. Luar biasa. Ya. Yang ketiga apa lagi? Pengharapan untuk kesembuhan. Bapak Ibu, pengharapan kesembuhan. Saya mau katakan hanya Yesus yang sanggup sembuhkan. Yesus sanggup untuk pakai dokter, obat-obatan, semuanya Tuhan pakai. Tuhan kasih hikmat marifat kepada mereka. Tapi saya mau katakan Yesus satu-satunya yang sanggup untuk menyembuhkan. Maka itu datang sama Tuhan. Apapun jenis penyakitmu, datang kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Kemudian apa lagi? Pengharapan untuk pemulihan keluarga dengan sesama, dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan pasangan. Pengharapan akan lagi apa? Akan rencana masa depan. Anak-anak muda, kalau hari ini kau mendengarkan, ada satu pengharapan di dalam Tuhan, ya. Rencana masa depan kita itu adalah rencana yang pasti, rencana yang hebat, rencana yang luar biasa. Rencana yang penuh dengan gilang gemilang masa depan yang hebat. Jadi jangan ragukan Tuhan Yesus, ya. Berharaplah kepada Tuhan. Nah, saudara, ajakan Paulus untuk tidak bergeser dari pengharapan yang dimiliki orang Kristen sebagai murid Tuhan bukan bualan saja, melainkan terlihat dalam hidupnya sendiri Paulus, Bapak Ibu. Ya, dia hidupin dari orang yang keren, dari orang yang hebat, dia boleh menjadi muridnya Tuhan yang penuh dengan pergumulan, tapi beda. Imannya yang muncul, rohaninya yang lebih hebat, keren, Bapak Ibu. Nah, hari kita mau belajar teladan Paulus dalam mencapai garis finish dengan cara apa? Ya, yang pertama,
bertumbuh dalam kebenaran, ya. Paulus menyadari bahwa janji Allah bukanlah isapan jempol belaka, melainkan satu kepastian, sehingga Paulus memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran meski menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Nah, demikian pula dengan kita, Bapak Ibu, kita harus bertumbuh dalam kebenaran. Ada sakit penyakit, ada pergumulan, bukannya kita lari dari Tuhan, tapi kita belajar. Oh, ternyata Tuhan apa yang nggak kita pikir Tuhan kerjakan. Seperti tadi Pak Epi, ternyata sakitnya bisa menjadi satu wadah untuk dia bisa menelus tesis. Dia bukan hanya omong kosong katanya-katanya, tapi ngalamin sendiri. Lebih real dari suami istrinya. Real karena dari dia pengalamannya. Ya. Jadi dalam pergumulan kita di situ kita mau terus bertumbuh, Bapak Ibu, walaupun ada tantangan-tantangan, ya, bertumbuh dalam kebenaran. Jadi pada saat ini saya bisa katakan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan dan menang, saya yakin loh, kadar iman kita itu Bapak Ibu bisa rasakan pasti beda. Ya, dari 0 sampai 100 pasti Bapak Ibu sudah mulai dulu 0, tapi dengan ada pergumulan pengalaman, Bapak Ibu iman kita sudah mulai, saya sudah sampai titik 98% loh. Jadi hidupnya nggak takut lagi, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, bisa selalu happy, imunnya juga tumbuh dengan baik. Ya, itu kenapa? Dari pelajaran iman, dari pergumulan-pergumulan itu, ya akhirnya kita bertumbuh, ya walaupun ada tantangan berat. Yang kedua, berbuah dalam perbuatan. Pengharapan yang benar dibuktikan dengan kehendak hatinya yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga yang memperlihatkan buah roh di dalam dirinya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mau bertumbuh dalam pengharapan juga dikatakan tadi harus berbuah dalam perbuatan. Perbuatan kita apa? Ya harus setia melayani, setia ibadah, nggak pernah pantang mundur, mulut kita nggak ngomel, mulut kita nggak nyalain Tuhan terus. Ya, tapi bisa mengucap syukur dalam keadaan sakit itu. Gini loh, kalau Tuhan ngomong, kamu memberi kalau engkau kaya, gampang. Tapi memberi ucapan syukur pada saat sakit itu, ya ampun, bibir tuh sampai getar Bapak Ibu, ya kayak makan andaliman dan teh sosro. Mengucap syukur. Ya, nggak gampang. Ya, nggak gampang, tapi itu adalah tanda, itu apa? Adalah hasil dari perbuatan, berbuah dalam perbuatan. Kalau ada orang yang ngomong, gimana keadaanmu? Baik, luar biasa. Bersama Yesus luar biasa. Itu perkataan iman. Perbuatan. Ya, sehingga apa? Orang lain bisa, waduh hebat ya orang ini ya bisa jalanin ya. Kok bisa ya? Nah, Bapak Ibu itu dari siapa? Dari iman yang mau bertumbuh dalam kebenaran, kayak apa? Berbuah dalam perbuatan. Setia melayani. Orang lain gila ya. Dia walaupun dalam pergumulan besar dia tetap melayani loh, setia pada rumahnya jauh. Ya dia dalam keadaan sakit tapi dia masih mau melayani. Nah, itu yang hebat Bapak. Itu yang hebat. Ya, jadi kalau engkau sakit, kalah, mundur dalam pelayanan, belum hebat kau. Ya, tapi kalau engkau saat sakit terus, pada saat engkau mengalami pergumulan tetap setia, itu orang hebat. Wow, keren di mata Tuhan deh. Ya. Yang ketiga, bertahan dalam iman. Ya, pengharapan yang percaya dapat berdampak dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap apa? Tetap setia hingga akhir. Saudara, kekristenan sejati itu diukur dari kesetiaannya hingga akhir dalam melayani Tuhan. Dan apa? Menjaga hati yang takut akan Tuhan. Nah ini. Apalagi dalam zaman sekarang, Bapak Ibu, di zaman akhir ini. Perlu sekali kesetiaan. Ya kan? Sekarang coba lihat, orang-orang banyak nggak setia. Kalau dulu suami-suami nggak setia, sekarang banyak ibu-ibu yang nggak setia. Kebalikannya. Ya, ekonominya kurang, cerai. Ya, ekonominya kurang, selingkuh. Nggak bisa beli HP, selingkuh. Nggak bisa nonton, nggak bisa makan enak, selingkuh. Cari dan lain sebagainya. Itu keadaan dunia. Ya, kesetiaan itu sungguh luar biasa. Maka tuh Tuhan itu sudah setia sampai mati. Ya, kalau dia mau dipikir secara manusia, Bapak Ibu, dia bisa meninggalkan, melepaskan apa yang dia harus kerjakan oleh Bapak. Yang harus diperintahkan oleh Bapak, tapi dia tetap setia sampai akhir. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, bertahan dalam iman, walaupun ada sakit dan pergumulan, tetap katakan, saya bisa, Yesus bisa, saya pasti bisa, karena Yesus itu pasti memampukan. Bertahan dalam iman. Sampai kapan? Sampai akhir. Sampai akhir. Kenapa? Nih, satu nih, jaga hati. Amin. Jaga hati, takut sama Tuhan. Jaga hati, walaupun orang lain nggak lihat, tapi takut akan Tuhan. Jaga hati. Ya, karena yang bisa menilai hati ini cuma Tuhan. Motivasimu salah dalam pelayanan itu yang nilai Tuhan. Kalau hatimu melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan tahu. Tapi kalau engkau dengan setia melayani, Tuhan tahu dan Tuhan nilai. Nah, itu yang penting.
Jadi bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa motivasi kita pada saat kita mengerjakan. Nah saudara, sebagaimana Paulus pernah melewati berbagai peristiwa yang bahaya, yang mengancam nyawanya, tapi semuanya itu tidak membuatnya surut dalam melayani Tuhan. Ya, kita belum sampai seperti Paulus lah ya. Nah, malah dikatakan ia malah terus berusaha giat melayani, mengakhiri pertandingan iman itu dengan baik. Nah, demikian juga teladan diberikan oleh Paulus untuk kita, milikilah pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Sekarang saya tanya, apa yang hari ini saudara alami? Ketahuilah, jika kita memiliki iman dan pengharapan, maka apapun tantanganmu, persoalan hidupmu, tidak akan membuat engkau goyah. Amin. Justru sebaliknya apa? Pembentukan manusia rohani kita terjadi ketika kita mengalami berbagai permasalahan hidup. Nah, Tuhan hari ini sedang merendah. Ya, merendah iman kita supaya menjadi indah, berkenan kepadanya melalui apa semua persoalan ataupun tantangan yang kita hadapi. Nah, semua itu sebenarnya sedang mengasah iman kita. Keadaan apapun yang Anda alami, baik penderitaan, kesengsaraan, ya, dikatakan tidak akan dapat memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Karena itu milikilah pengharapan teguh di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hari apapun pergumulanmu, milikilah pengharapan kepada Tuhan. Dia sanggup untuk menolong segala pergumulanmu. Mari kita berdoa. Bapa, ajarkanlah aku untuk selalu percaya kepadamu dan memiliki pengharapan yang benar. Sebab engkaulah Tuhan yang hidup. Hari ini hamba berdoa bagi setiap para pendengar yang sudah mendengarkan kesaksian dan firman. Kalau hari ini mereka sedang dalam pergumulan, hamba mohon kepadamu, Tuhan tolong. Segala pergumulan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau hal yang spesial, tumor yang sangat langka sekali yang dialami oleh Ibu Desi, Tuhan sanggup sembuhkan. Tuhan sanggup sembuhkan juga apa yang menjadi pergumulan dengan suaminya, dengan pekerjaan, semua biaya. Tuhan sanggup untuk kerjakan sempurna, dituntaskan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau juga sanggup menyembuhkan para pendengar yang hari ini sakit. Hari ini Tuhan, kalau mereka sudah pengharapan mereka mulai redup, hari melalui firman Tuhan hari ini, hamba mohon kepadamu, bangkitkan iman mereka. Bangkitkan pengharapan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Bangkit iman mereka. Bangkit roh mereka di dalam nama Yesus. Jadilah engkau kuat. Jadilah engkau kuat. Jadilah pengharapanmu menjadi kuat. Karena justru dalam kelemahanmu lah, kata Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Hari ini Tuhan, bagi para pendengar memiliki pergumulan dalam keuangan, Allah Yehova Jireh akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, bukan keinginan kami, aku percaya Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya Tuhan. Dan hamba imani, itu juga Tuhan akan terjadi. Pada saat hari ini Tuhan, bagi yang mengalami pergumulan dalam keluarga, hubungan suami istri yang tidak harmonis, hamba mohon kepadamu, Tuhan yang menjamah hati mereka. Supaya mereka boleh mengerti Tuhan, betapa bersyukurnya punya pasangan hidup. Oleh karena itu supaya mereka harus tetap harmonis, saling mengasihi, saling mencintai. Kalau sudah ada Tuhan rasa cinta yang sudah mulai pudar, Tuhan Kau jamah hati mereka. Supaya Roh Kudus mengajarkan kepada mereka, memberikan anggur yang baru kepada mereka Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi harmonis kembali. Yang memiliki hubungan yang perselisihan dengan anak orang tua, kiranya Tuhan juga mau tolong. Sebagai orang tua Engkau jamah, sebagai anak-anak juga Engkau harus jamah Tuhan, supaya kami sebagai orang tua dan sebagai anak semuanya mempunyai damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau sudah bekerja melalui acara kami hari ini. Dan kami percaya pada saat kami berdoa, kuasa Allah bekerja. Kuasa Allah bekerja bagi yang hari ini memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja atas mereka. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Dengan kaya semua Tuhan, sembuhkan, pulihkan, jawaban Tuhan terjadi. Terobosan Allah terjadi. Dalam nama Yesus. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Yang kelemahan hari Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus. Saya merasakan ada orang yang disembuhkan hari ini. Ada orang yang mengalami kesembuhan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati radio Muria Tuhan. Tuhan berkati Tuhan radio ini dan juga gereja yang mengadakan ini semua Tuhan. Demikian juga dengan SOS. Supaya acara ini Tuhan boleh menjadi berkat. Menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendengarkan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kami mohon kepadamu kiranya berkat Allah Bapa,
melalui cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan berkat daripada persekutuan Roh Manis dengan Roh Kudus akan menaungi kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dan kami semuanya istirahat di dalam dekapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, acara kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ebi dan Ibu Desi, kepada Radio Muria, dan juga semua daripada pendengar semua yang ada di FB, yang apapun di Radio Muria. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Dan kalau Anda masih tetap membutuhkan dukungan doa, Anda silakan menulis permohonan doa ke nomor WA 0822 41714004. Sekali lagi 0822 41714004, dan akan ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan Anda. Terima kasih sekali lagi, dan kami akan akhiri acara ini dengan perkataan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibu Yaya. Halo, Bu Yaya live-nya?